Pada ending manga One Piece chapter 1043, Zunisa bilang kalau Joy Boy sudah kembali. Kemudian chapter ditutup dengan memperlihatkan kondisi tubuh Monkey D. Luffy yang sekilas terlihat seperti meleleh. Dengan ending dan penutup yang seperti ini, prediksi saya di chapter 1044 nanti, kita akan bisa langsung mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada tubuh Monkey D. Luffy. Jadi gambaran besar saya untuk manga One Piece chapter 1044 mendatang adalah seperti ini. Manga One Piece chapter 1044 mungkin akan dibuka dengan memperlihatkan kondisi di dalam kastil Onigashima yang semakin porak-poranda. Kobaran api semakin merajalela dan serangan demi serangan terus dilancarkan oleh para anak buahnya Kaido yang kini merasa sudah di atas angin. Meskipun begitu, semangat perjuangan pihak aliansi masih belum sepenuhnya padam. Karena memang mereka tidak punya pilihan lain selain harus bertarung sampai mati sekarang atau menunda kematian dengan bersedia menjadi budaknya Kaido hingga mati nanti. Dengan sisa-sisa tenaga mereka, para pentolan pihak aliansi seperti Trafalgar Law, Eustace Kid, Marco the Phoenix, Akazaya hingga para bos Yakuza secara bergiliran dan berjamaah menyerang Kaido. Mereka masih yakin kalau yang energinya sudah mencapai limit bukan hanya mereka saja, tetapi juga Kaido. Sehingga harapan mereka untuk paling tidak mati bersama dengan Kaido masih belum sepenuhnya pupus. Bahkan mungkin sempat terfikir di kepala mereka untuk menahan Kaido selama mungkin di dalam kastil agar si naga Shenlong tersebut ikut mati terpanggang juga bersama dengan mereka. Kalkulasi yang semacam itu mungkin akan berlaku kalau musuh yang mereka hadapi bukanlah Kaido. Namun yang mereka hadapi saat ini adalah Kaido, seorang Yonko yang menyandang gelar sebagai makhluk terkuat di bumi. Semua hitung-hitungan itu sama sekali tidak berguna. Meski sudah dalam kondisi terluka dan diserang secara bersama-sama, Kaido masih terlalu kuat untuk mereka kalahkan. Lebih buruknya lagi, dalam perang puputan tersebut, Kaido beberapa kali menyemburkan Boro Bridge dan serangan elementalnya yang berakibat akan semakin melebarnya kobaran api di dalam kastil. Kalahnya para pentolan di tangan Kaido, serta kobaran api di dalam kastil yang semakin meluas, membuat kondisi mental para pejuang menjadi semakin down. Dalam kondisi yang benar-benar terlihat sudah sangat hopeless tersebut, tiba-tiba sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebagian atap kubah tengkorak yang menutupi seisi kastil tiba-tiba mulai meleleh. Udara segar mulai masuk dan guyuran air hujan tiba-tiba turun dan memadamkan sebagian api. Sebagian kobaran api yang lain yang tidak tersentuh oleh air hujan terlihat mengalir seperti tertarik oleh sesuatu menuju atap dom dan membentuk sesuatu yang bersinar sangat terang seperti sebuah miniatur bola matahari. Semua orang dibuat takjub dengan keajaiban tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Begitu Zunisa mengatakan kalau Joy Boy telah kembali, Momonosuke memang sempat terlihat bingung. Namun dengan kemampuan pendengaran yang dia miliki, dia akan segera menyadari kalau terjadi sesuatu yang tidak biasa terhadap tubuh Monkey D. Luffy di atap dom. Harapan Momonosuke untuk bisa mengalahkan Kaido pun kembali menguat. Rencana awalnya untuk bertarung sampai mati melawan Kaido bersama dengan Yamato pun ditunda. Prioritas Yamato dan Momonosuke kini berubah. Oleh karena masalah utama dari medan pertempuran di dalam kastil saat ini adalah kobaran api, dan posisi Pulau Onigashima saat ini sedang melayang di langit, maka sumber air untuk memadamkannya sangatlah jauh. Di saat itulah, tercetuslah sebuah kombinasi ide yang sangat brilian dari kepala Momonosuke dan Zunisa. Zunisa mengatakan kalau dirinya mungkin bisa menyemburkan air dalam jumlah yang sangat banyak dengan belalainya untuk mengguyur dan memadamkan api di dalam kastil. Syaratnya, Momonosuke harus menghancurkan kubah tengkoraknya terlebih dahulu untuk membuat lubang yang cukup besar agar air yang Zunisa semburkan bisa menyirami seisi kastil. Dan rencana yang kelihatannya brilian tersebut siap untuk dieksekusi. Momonosuke mulai terbang mengitari kubah tengkorak dan Yamato yang ikut terbang bersamanya mulai memukuli dinding-dinding kubah tersebut sampai bolong beberapa bagian. Namun dinding kubah tak serenyah yang mereka bayangkan. Hanya sedikit lubang saja yang berhasil mereka buat ketika dalam waktu yang bersamaan persiapan Zunisa untuk menyemburkan airnya sudah siap. Di saat itulah sebuah keajaiban terjadi. Dimulai dari bagian atas, sebagian kubah tengkorak tiba-tiba meleleh. Apa yang terjadi? Luffy sudah berdiri kembali. Dengan menggunakan kekuatan awakening-nya, Luffy melelehkan sebagian besar dinding kubah tengkorak. Melihat fenomena menakjubkan tersebut, Momonosuke kemudian menyuruh Zunisa untuk menyemburkan air sebanyak-banyaknya ke arah sumber suara Momonosuke. Hasilnya, hujan lokal benar-benar turun di atas Pulau Onigashima dan mulai memadamkan sebagian besar api yang membakar seisi kastil, serta memadamkan ribuan lampion yang nyaris saja mendekat dan menyorot keberadaan Pulau Onigashima di langit Wano. Di waktu yang bersamaan dengan melelehnya sebagian dinding kubah, sebagian kobaran api juga terlihat merambat ke atap dom, seolah-olah ada sesuatu yang sengaja menariknya. Dan jeng-jeng,
sebuah miniatur matahari pun tercipta, di mana setelahnya sebuah bayangan yang tidak asing lagi bagi kita semua muncul. Luffy berdiri di tepian atap dom dengan mode barunya. Luffy kemudian melompat turun ke dalam kastil dengan diterangi cahaya matahari mini sebagai backgroundnya. Di saat itulah bayangan Luffy terlihat sangat mirip dengan sosok Sun God Nika yang ada di dalam imajinasinya Huizhu. Luffy pun mendarat dengan begitu epiknya di lantai area panggung utama tepat di depan Kaido sambil mengoplokkan matahari mininya ke kepalanya Kaido. Pertarungan puncak untuk membebaskan rakyat Wano yang sudah 20 tahun menjadi budaknya Kaido pun resmi dimulai kembali. Dan chapter pun ditutup dengan senyum lebar Kaido yang terlihat begitu takjub dan antusias untuk menghadapi mode barunya Luffy itu. Namun, sekali lagi saya tekankan, ini semua hanyalah prediksi saya pribadi saja. Sangat mungkin kalau prediksi saya ini meleset sedikit, atau bahkan meleset semuanya. Bisa saja manga One Piece chapter 1044 mendatang justru sama sekali tidak membahas tentang Awakening Luffy, atau bahkan sama sekali tidak membahas tentang kelanjutan pertarungan di Onigashima, tetapi justru membahas kejadian-kejadian lain yang saat ini sedang terjadi di luar Onigashima. Misalnya membahas tentang pergerakan Akagami Pirates, pergerakan Blackbeard Pirates, atau justru malah membahas tentang nasib para Shichibukai pasca tim mereka dibubarkan. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.